Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Faria. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS IRP pada soal 4, yaitu menginstal modul ekstra. Dan modul yang akan saya install pada video kali ini adalah modul e-invoice KSA. Fungsi dari modul ini adalah untuk menampilkan bukti faktur pajak atau tax invoice. Nah, teman-teman, yuk kita simak video berikut ini. Nah, pertama, ketika kita ingin menginstal modul ekstra, kita harus mengaktifkan developer mode-nya. Jadi, kalian harus login dulu ke akun Odoo kalian, lalu kalian pergi ke setting. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah dan di sini akan ada tulisan Activate the Developer Mode. Tetapi di sini punya saya itu tulisannya Deactive Developer Mode karena di sini saya sudah mengaktifkan developer mode-nya dan tandanya itu akan ada tanda bug seperti di atas. Selanjutnya di sini modul yang akan saya install adalah modul e-invoice KSA atau ada juga tax invoice dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin mendownload modul ekstra, pastikan bahwa modul tersebut sesuai dengan versi Odoo kalian masing-masing. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menginstal modul e-invoice KSA ini. Jadi kita bisa langsung pergi ke file manager, lalu kita ke download. Nah, di sini folder e-invoice KSA-nya kita double klik. Lalu folder yang ada di sini bisa kita copy ke menu add-ons. Setelah itu kalian bisa paste. Sini kalian bisa klik continue, lalu kalian tunggu sampai modul tersebut sudah terpaste di menu add-ons. Nah, cara untuk memindahkan ke menu add-ons, kalian bisa pergi ke tempat penyimpanan Odoo kalian, lalu kalian klik server, terus Odoo. Setelah itu kalian klik add-ons. Nah, di situ kalian bisa paste. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung pergi ke service, lalu kita cari Odoo. Setelah itu kalian bisa klik kanan dan kalian pilih restart. Nah, setelah kalian melakukan restart pada service lokal, kalian bisa langsung pergi ke Odoo kalian untuk memastikan apakah sudah ada pada menu apps Odoo kalian. Kalian bisa ketik di sini modul tersebut. Nah, ternyata di sini belum ada ya teman-teman modulnya. Jadi kalian harus klik update app list, lalu kalian klik update. Nah, di sini kalian bisa tunggu. Setelah itu kalian bisa klik update sekali lagi. Nah, kemudian kalian kembali ke apps. Nah, di sini kita bisa mengecek kembali apakah modul tersebut sudah ada di apps atau belum. Kita bisa ketik nama modulnya. Nah, ternyata teman-teman di sini untuk modul e-invoice KSA sudah ada, jadi kita bisa langsung klik install. Setelah itu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, di sini kita bisa mengecek kembali apakah modul tersebut sudah terinstall atau belum. Kita bisa cari lagi modulnya. Nah, teman-teman di sini sudah installed ya, yang artinya modul tersebut sudah diinstal. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menampilkan perbedaan sebelum dan sesudah menginstal modul e-invoice KSA. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan ketika sebelum menginstal modul e-invoice KSA. Nah, saat kita belum menginstal modul e-invoice KSA, tampilan pada customer invoice atau vendor bills, kita hanya bisa ngeprint invoice, lalu invoice with payment, dan journal entries-nya saja. Selanjutnya saya akan memperlihatkan ketika kita telah menginstal modul e-invoice KSA. Nah, di sini kalian pergi ke menu atau ke modul accounting, lalu kalian pilih customer, setelah itu kalian klik invoice. Nah, di sini kita bisa menggunakan
invoice yang sudah ada. Nah, di sini selanjutnya kita bisa klik print. Nah, teman-teman, setelah kita menginstal modul tersebut, muncul di sini pilihan text invoice. Nah, jadi perbedaannya itu di sini setelah kita menginstal modul e-invoice KSA, kita bisa nge-print faktur pajak atau text invoice. Nah, di sini kalian bisa coba klik text invoice untuk mendownloadnya. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah terdownload kalian bisa buka. Nah, ini dia teman-teman text invoice atas customer invoice yang tadi. Nah, di sini juga terdapat barcode-nya. Jadi kalian bisa ngecek melalui barcode. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat invoice baru. Jadi kalian bisa langsung klik create. Lalu kalian pilih customer-nya. Nah, untuk customer di sini saya menggunakan Gemini Furniture. Setelah itu di sini kalian bisa pilih produknya. Kalian bisa input produk-produknya. Nah, setelah semua produknya terinput, kalian jangan lupa untuk mengisikan invoice date-nya. Kemudian kalian save. Kemudian klik confirm. Selanjutnya kalian klik send and print. Nah, setelah itu akan muncul template dari Udo-nya, template email dari Udo. Karena di sini saya tidak akan menge-print, jadi kita checklist yang print. Kemudian kita klik send, lalu kita tunggu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kalian bisa klik register payment. Di sini kalian bisa pilih jurnalnya, yaitu ada kas dan bank. Di sini saya menggunakan bank, lalu kalian create payment. Dan tampilannya akan berubah, akan ada logo paid, yang artinya invoice ini sudah terbayarkan. Nah, kita di sini bisa ngeprint text invoice-nya atau faktur pajak. Caranya itu kalian klik print, lalu kalian klik text invoice. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah terdownload kita bisa buka. Nah, teman-teman, ini dia text invoice atau faktur pajak dari Gemini Furniture selaku customer kita. Nah, teman-teman, itu adalah cara menginstal modul ekstra serta penjelasan terkait perbedaan sebelum dan sesudah kita mendownload atau menginstal modul e-invoice KSA. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.